Baiklah, halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Forota Harefa sebagai moderator, kemudian dua teman saya yang lain, Wifa Aprila Gusta dan juga Zakia Aulia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami tentang mengembangkan instrumen penelitian pendidikan. Baiklah, untuk poin pertama yaitu A, prosedur pengembangan instrumen penelitian akan saya jelaskan sendiri. Secara garis besar, langkah-langkah penyusunan dan pengembangan instrumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sintesis dari teori-teori yang dikaji tentang suatu konsep dari variabel yang hendak diukur. Kemudian, dirumuskan konstruk dari variabel tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan konstruk tersebut, dikembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya telah tertuang secara eksplisit pada rumusan konstruk variabel pada langkah pertama. Langkah ketiga, membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. Kemudian yang keempat, menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan, misalnya dari rendah ke tinggi, dari negatif ke positif, dari otoriter ke demokratik, dari dependen ke independen, dan sebagainya. Langkah yang kelima, menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Biasanya, butir instrumen yang dibuat terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok butir positif dan kelompok butir negatif. Langkah yang keenam, butir yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang harus melalui proses validasi, baik validasi teoretik maupun validasi empirik. Kemudian langkah yang ketujuh, tahap validasi pertama yang ditempuh dalam validasi teoretik, yaitu melalui pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang tepat dari konstruk, seberapa jauh indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi, dan juga seberapa jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur indikator. Kemudian, langkah yang ke-8 adalah revisi atau perbaikan berdasarkan saran dari pakar atau berdasarkan hasil panel. Selanjutnya, langkah ke-9 yaitu setelah konsep instrumen dianggap valid secara teoretik atau secara konseptual, dilakukanlah penggandaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba. Lalu, langkah yang ke-10, uji coba instrumen di lapangan merupakan bagian dari proses validasi empirik. Melalui uji coba tersebut, instrumen diberikan kepada sejumlah responden sebagai sampel uji coba yang mempunyai karakteristik sama atau ekivalen dengan karakteristik populasi penelitian. Langkah yang ke-11, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Lanjut. Kemudian, langkah yang ke-12, berdasarkan kriteria tersebut diperoleh kesimpulan mengenai valid atau tidaknya sebuah butir atau sebuah perangkat instrumen. Kemudian langkah yang ke-13, untuk kriteria internal atau validasi internal, berdasarkan hasil analisis butir, maka butir-butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki untuk uji coba ulang. Sedang butir-butir yang valid dirakit kembali menjadi sebuah perangkat instrumen untuk melihat kembali validitas kontennya berdasarkan kisi-kisi. Lanjut. Kemudian langkah yang ke-14, selanjutnya dihitung koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas dengan rentangan nilai 0 sampai 1 adalah besaran yang menunjukkan kualitas atau konsistensi hasil ukur instrumen. Makin tinggi koefisien reliabilitas, makin tinggi pula kualitas instrumen tersebut. Mengenai batas nilai koefisien reliabilitas yang dianggap layak tergantung pada presisi yang dikehendaki oleh suatu penelitian. Kemudian, langkah yang terakhir dari langkah-langkah ini adalah perakitan butir-butir instrumen yang valid untuk dijadikan instrumen final. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya.
Berikutnya, mengenai alur tahapan penyusunan dan pengembangan instrumen akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Wifa. Baiklah, kepada Saudari Wifa, saya persilahkan. Baiklah, saya Wifa ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai alur tahapan penyusunan dan pengembangan instrumen. Next. Dari bagan tersebut terlihat bahwa untuk keperluan penyusunan dan pengembangan instrumen pertama-tama adalah penetapan konstruk variabel penelitian yang merupakan sintesis dari teori-teori yang telah dibahas dan dianalisis yang penyajiannya diuraikan dalam pengkajian teoritik atau tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu konstruk tersebut dijelaskan dalam definisi konseptual variabel yang di dalamnya tercakup dimensi dan indikator dari variabel yang hendak diukur. Berdasarkan konstruk tersebut, ditetapkan indikator-indikator yang akan diukur dari variabel tersebut. Next. Selanjutnya, item-item instrumen dibuat untuk mengukur indikator-indikator yang telah ditetapkan dengan cara seperti telah dikemukakan pada proses penyusunan dan pengembangan instrumen pada poin 4 dan 5. Selanjutnya, karena bentuk item-item instrumen yang akan dibuat harus sesuai dengan instrumen yang dipilih, maka sebelum menulis item-item instrumen terlebih dahulu, peneliti harus memilih jenis-jenis instrumen apa yang sesuai dengan mengukur indikator dari variabel yang akan diteliti. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis instrumen yang biasa digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu kuesioner, merupakan alat pengumpul data yang berbentuk pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Beberapa alasan digunakan kuesioner ini adalah yang pertama yaitu kuesioner terutama dipakai untuk mengukur variabel yang bersifat faktual. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas tinggi setinggi mungkin. Next. Yang kedua yaitu skala. Skala adalah alat pengumpul data untuk memperoleh gambaran kuantitatif aspek-aspek tertentu dari suatu barang atau sifat-sifat seseorang dalam bentuk skala sifatnya ordinal. Misalnya sangat baik, baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. Atau sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Nah, skala dapat berbentuk skala sikap yang biasanya ditunjukkan untuk mengukur variabel yang bersifat internal, psikologis, dan diisi oleh responden yang bersangkutan. Next. Yang ketiga yaitu tes. Prosedur sistematik yang dibuat dalam bentuk tugas yang distandarisasikan dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon, baik dalam bentuk tertulis, lisan, maupun perbuatan. Secara khusus, untuk keperluan pengukuran dan penyesuaian dengan jenis instrumen, maka variabel-variabel yang akan diukur atau diteliti dibedakan atas dua kelompok, yaitu variabel konseptual dan variabel faktual. Next. Yang selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu pentingnya uji coba instrumen penelitian. Next. Nah, instrumen penelitian memegang peran penting dalam penelitian kuantitatif karena kualitas data yang digunakan dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas instrumen yang dipergunakan. Artinya, data yang bersangkutan dapat mewakili atau mencerminkan keadaan suatu yang diukur pada diri subjek penelitian dan si pemilik data. Untuk itu, peneliti kuantitatif harus berpikir bagaimana memperoleh data seakurat mungkin dari subjek penelitian sehingga data-data itu dapat dipertanggungjawabkan daripada berpikir teknik statis apa yang akan dipergunakan untuk mengelolanya.
instrumen tersebut haruslah memiliki kualifikasi tertentu yang memenuhi persyaratan ilmiah. Next. Nah, untuk instrumen seperti berbagai alat tes keberhasilan belajar, misalnya yang berkaitan dengan ranah kognitif dan pertanyaan untuk angket, misalnya yang berhubungan dengan masalah afeksi, nilai-nilai, dan kecenderungan persyaratan kualifikasi itu paling tidak meliputi aspek validitas, reliabilitas, dan efektivitas butir pertanyaan. Next. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Wifa telah menjelaskan poin B. Dan selanjutnya, poin C, merancang instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Zakia. Kepada Saudari Zakia, saya persilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merancang instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan. Nah, menurut Nana Sujana dan Ibrahim, pada tahun 1989, dalam Winasanjaya tahun 2013, untuk menghasilkan data yang akurat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian. Di antaranya, masalah dan variabel yang diteliti, termasuk indikator variabel, harus jelas dan spesifik, sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis-jenis instrumen yang diperlukan. Yang kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika, dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Nah, keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data, baik itu keajekan, kesahihan, maupun objektivitasnya. Nah, untuk jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen itu harus jelas, sehingga peneliti dapat memperkirakan cara analisis data guna memecahkan masalah penelitian. Kemudian, dalam instrumen itu harus mudah dan praktis digunakan, tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Nah, adapun langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian. Menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Jenis instrumen dapat ditetapkan manakala peneliti sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Satu variabel mungkin hanya memerlukan satu jenis instrumen atau mungkin memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Nah, demikianlah dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai mengembangkan instrumen penelitian pendidikan. Apabila dalam video ini ada kesalahan dan lain sebagainya, saya sebagai perwakilan dari kelompok meminta maaf dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Baiklah, demikian dari kelompok kami. Terima kasih.